Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama saya Mapfile Geospasial. Di acara PSBB adalah pelatihan SIG berskala besar. Hari ini kita akan membahas mengenai COVID-19 Pandemic Risk Analysis in Semarang City. Sebelum kita membahas mengenai risiko bencana COVID-19 ini, kita harus mengetahui apa itu istilahnya dalam kebencanaan, apa itu risiko, probabilitas timbulnya konsekuensi yang merusak atau kerugian yang sudah diperkirakan. Ya, ini risiko ini kita akan cari, kita akan petakan secara spasial. Nah, selanjutnya ada bahaya atau hazard, adalah suatu fenomena fisik atau aktivitas manusia yang berpotensi merusak. Yang perlu digarisbawahi ini yang berpotensi merusak. Yang saya kasih warna berbeda ini. Ya, jadi bahaya dalam COVID-19 yang berpotensi merusak adalah rawannya tertular COVID-19, yaitu dengan data-data yang sudah ada seperti jumlah suspek corona, positif suspek corona, jumlah ODP, jumlah PDP, yaitu spasialnya, lokasinya di mana aja, jumlahnya di mana aja, kita nanti akan bobotkan, selanjutnya kita analisis sehingga jadi peta bahaya. Selanjutnya ada kerentanan atau vulnerability, adalah kondisi fisik yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ini yang perlu digarisbawahi, yang meningkatkan kecenderungan sebuah komunitas terhadap dampak bahaya. Saya ulangi lagi, yang meningkatkan kecenderungan terhadap dampak bahaya. Jadi kalau ini ada ancamannya bahaya, ini yang rentan, ada kecenderungannya. Nah, kecenderungannya dalam kasus COVID-19 ini penularannya kan melalui kontak fisik. Jadi kerentanannya adalah daerah-daerah, lokasi-lokasi yang ramai masyarakat, seperti di jalanan, di stasiun, di terminal, di bandara, di pasar dan sebagainya. Itu merupakan kerentanan. Nah, kita akan nanti tidak hanya itu, tapi juga jumlah penduduknya, kepadatan penduduknya berapa, kita akan petakan nanti. Selanjutnya kapasitas masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Upaya apa dalam COVID-19 ini untuk mengurangi risiko bencana? Pemerintah sudah menganjurkan adanya PSBB, sudah menganjurkan adanya PHBS, cuci tangan, terus work from home, school from home, study from home, semua dari rumah. Supaya apa? Supaya penularannya itu tidak semakin parah. Kita terhindar dari COVID-19 ini. Jadi kapasitas kita dalam mengurangi risiko bencana ini. Selanjutnya ke rumus bencana sendiri. Ini jika di kuliah kebencanaan seperti ini, risiko sama dengan ancaman kali kerentanan bagi kapasitas, atau risk sama dengan hazard kali vulnerability bagi capacity. Ini seperti bagan yang saya gambarkan, ya. Risiko ini bisa semakin besar jika ancamannya juga besar, daerahnya sangat rentan, dan kapasitasnya rendah. Kapasitas rendah karena tidak mau melakukan work from home, tidak melakukan anjuran pemerintah yang sudah diberikan. Nah, itu resikonya akan semakin besar, dan risiko ini juga bisa semakin kecil jika ada ancaman. Kalau memperkurang ancaman itu sulit ya, karena di Indonesia itu sangat rentan terhadap bencana. Jadi harus siap terhadap ancaman. Jadi yang kita kurangkan yaitu kerentanan. Nah, kerentanannya gimana? Kalau di seumpama daerah
daerah gempa bumi, resiko gempa bumi kerentanannya, kita meminimal kerentanannya, membangun rumah sesuai rumah yang tahan gempa dan sesuai rencana tata ruang wilayah, sesuai anjuran dari peta detail tata ruangnya. Dan kapasitas penduduknya, tahu nggak itu mitigasi bencana, bagaimana mitigasi bencana itu, seperti ini. Jadi bisa semakin kecil, bisa semakin besar, tergantung ancaman, kerentanan, kapasitas. Nah, dengan rumus ini nanti kita akan formulasikan. Selanjutnya diagram alir. Untuk diagram alir ini saya mengutip dari covid19.8.go.id. Nah, di sana ada diagram alir seperti ini, ada peta-petanya. Saya mencoba untuk membedah bagaimana sih cara LAPAN ini memetakan COVID-19. LAPAN sudah memetakan di Jakarta dan di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Nah, saya akan mencoba nanti di Kota Semarang. Data apa saja yang diperlukan? Ini kita lihat inputnya. Ada 3, ancaman, kerentanan, kapasitas ya. Kita lihat inputnya. Inputnya untuk ancaman, data harian lokasi dan jumlah penderita COVID-19 positif ODP PDP. Nah, ini on input utamanya. Kalian dapat mengakses data atau mendapatkan data ini di daerah masing-masing, kan ada biasanya corona. Kalau di Jateng ya, corona.jatengprof.go.id. Ya, di situ ada, kita pakai datanya. Di situ ada titik-titik lokasi, meskipun itu bukan lokasi sebenarnya, lokasi tempat tinggal si pasien, bukan lokasi sebenarnya, tapi itu lokasi acak ya, itu lokasi acak, tapi acaknya masih dalam satu kelurahan. Jadi saya kira masih bisa, kalau saya untuk memetakan masih bisa digunakan, meskipun tidak tepat titiknya itu di titik rumahnya, tapi masih dalam satu kelurahan titiknya. Nah, kalau acaknya dalam lingkup kabupaten, itu sudah tidak valid lagi datanya. Kalau titik acaknya masih dalam satu kelurahan, itu masih valid. Selanjutnya ada data untuk kerentanan, data Mosaic Citra Lancet 8 tahun 2019. Nah, fungsinya Lancet 8 ini nanti untuk menghitung build up index. Nah, untuk menghitung build up index kelas permukiman yang padat. Nah, itu di mana saja. Nah, selanjutnya permukiman itu kita overlay kan data jumlah penduduk per pixel. Nah, data jumlah penduduknya berapa, jumlah penduduk per pixel. Kita bisa memperoleh data ini di BPS setempat. Saya sudah mempunyai datanya. Ini jumlah penduduk di Kota Semarang. Saya memperolehnya dari BPS. Saya mencari satu-satu, kan ada Kecamatan Banyumanik dalam angka, Kecamatan Candisari dalam angka, Kecamatan Gajah Mungkur dalam angka. Saya download satu-satu. Saya pilih yang jumlah penduduk. Ini jumlah penduduk keseluruhan WNI dan WNA. Ini berdasarkan jenis kelamin, ini laki-laki, ini perempuan, ini jumlah penduduk. Bagus lagi kalau jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur. Nah, karena saya tidak menemukan, karena yang yang sangat rentan tertular dan dampaknya paling besar yaitu yang kelompok umur manula. Ya, jadi kelompok umur manula itu yang sangat besar pengaruhnya. Jadi kalau bagus lagi lo datanya kelompok. Jadi tapi tidak ini orang-orang yang sehat yang tidak manula bisa juga tertular. Jadi saya ambil jumlah penduduk keseluruhan, tidak menutup kemungkinan juga kan untuk tertular. Jadi saya pilih keseluruhan. Lanjut ke PowerPoint.
Selanjutnya di sini ada data infrastruktur jalan. Nah, data infrastruktur jalan ini untuk mengupdate informasi lokasi dengan mobilitas tinggi, informasi masyarakat, karena di penularannya kan melalui kontak fisik. Di situ lokasi-lokasi yang strategis di jalan-jalan raya itu kan mobilitasnya tinggi, jadi ini sangat rentan tertular. Untuk data Mosaic Citra Landsat Spot 68 dan Pleiades tahun 2019, inti untuk mengupdate informasi lokasi akses jalan, untuk mengupdate. Jika belum update, ini datanya ini untuk mengupdate. Selanjutnya ada data lokasi strategis mobilitas penduduk. Ini data infrastruktur di suatu wilayah seperti pasar, bandara, stasiun, terminal, pusat perbelanjaan, pasar, dan sebagainya. Itu sangat tinggi nilainya. Nah, nanti ini ada perskorannya karena belum ada regulasinya, atau sudah ada, mungkin saya belum tahu, regulasi belum di-share mungkin ya, pembobotannya itu berapa atau berapa persen itu belum ada. Ini nanti kita menggunakan pendekatan saja. Jika jalan pastinya jalan nasional akan lebih banyak yang melintaskan dibandingkan jalan setapak atau jalan lokal. Nah, jadi pembobotannya berdasarkan kelas jalan. Juga berdasarkan lokasi strategis juga gitu. Pasar, stasiun, terminal itu pasti akan lebih banyak kan? Lebih banyak berpotensi masyarakat atau manusia berkumpul di lokasi tersebut. Jadi itu nilainya lebih tinggi daripada di lokasi-lokasi seperti di pusat peribadatan, di gereja, terus di sekolahan, dan seperti itu. Selanjutnya untuk data kapasitas data lokasi penerapan kebijakan PSBB. Kalau di Semarang belum dilaksanakan PSBB, namanya pembatasan sosial non PSBB, pembatasan sosial non PSBB. Ya itu. Dan Jogowargo, namanya Jogowargo. Nah, untuk data ini, data yang sulit ini, kita memperoleh lokasi di Kota Semarang sudah menerapkan PSBB atau Jogowargo tadi, sudah sesuai dengan anjuran pemerintah, sudah disiplin atau belum. Nah, itu harus penilaiannya itu gimana itu. Nah, ini nanti kita menggunakan pendekatan juga ini. Nanti kita jelaskan. Yang penting kita tahu role modelnya, cara bisa memetakan potensi risiko ini bagaimana sih. Yang penting kita tahu role modelnya dulu. Nanti semuanya ada dari BNPB meng-share perkanya, perka BNPB, dan nanti kita bisa update pembobotannya. Karena pengalaman sebelumnya di Indonesia itu kalau sudah terjadi bencana baru ada penelitiannya, seperti di bencana di Aceh. Nah, itu kan belum ada sebenarnya, belum ada perkanya juga. Itu perkanya muncul setelah Aceh terjadi tsunami. Nah, ini juga mungkin ini sudah dipetakan, pasti sudah ada tapi belum di share untuk publik, jadi kita menggunakan pendekatan dulu. Nah, untuk prosesnya nanti ini saya jelaskan sedikit, nanti lebih banyak ke prakteknya ya. Prosesnya plot lokasi center point kelurahan desa, interpolasi plan pada jumlah penderita COVID-19. Tapi saya kurang setuju dengan center point, karena saya sudah mencoba plot center point ya. Nanti lokasi dengan nilai tertinggi, tidak di lokasi dengan intensitas jumlah pasien terbanyak, tapi di lokasi-lokasi lain. Nah, kita lihat nanti ya, kita lihat hasil perbandingannya dengan interpolasi spline dan kernel density nanti. Selanjutnya ada fuzzy membership. Fuzzy membership ini fungsinya untuk menetralisir, menormalisir data normal. Jadi mengubah digital number.
dengan angka maksimal 1. Jadi semua ini nanti angka maksimalnya jadi 1. Jadi 0 sampai 1. Nilai minimal 0, nilai maksimal 1. Yang penting nilai maksimal tidak boleh melebihi 1, itu yang penting. Nah, outputnya Yuna bahaya COVID-19. Nah, selanjutnya ini sudah saya jelaskan untuk kepadatan permukiman tadi. Ini jumlah penduduk, kepadatan penduduknya, Yuna kepadatan penduduk dan permukiman. Jadi outputnya ini. Nah, ini data infrastruktur jalan menggunakan analisis land density, ya, diffusi membership, terus jadilah Yuna kepadatan kondisi akses jalan. Selanjutnya ini lokasi strategis, fasilitas umum tadi ini menggunakan point density, terus diffusi membership sama, terus jadilah Yuna lokasi strategis penyebaran COVID-19. Nah, 3 peta ini di-overlaykan dulu dengan pembobotan yang sama aja. Anggap saja ini imbang, nilainya imbang semua. Kita belum tahu mana yang lebih dominan, kita buat imbang semua. Selanjutnya jadilah peta kerentanan. Nah, ini jadi peta kerentanan. Selanjutnya kapasitas. Ini kan datanya sulit tadi. Kita pendekatan saja. Lokasi yang masyarakatnya jumlah penduduknya banyak sama lokasi wilayah dengan jumlah penduduknya dikit, mengaturnya mudahan mana? Ya, pasti kan mudah yang sedikit kan. Jadi pasti lebih mudah yang sedikit, dan kalau dijalankan dengan benar, dijalankan dengan disiplin, lokasi dengan jumlah penduduk sedikit itu yang paling nilainya yang paling tinggi malah. Nah, nilai tengah yang jumlahnya banyak, jumlah penduduknya padat, itu nilainya akan lebih rendah. Dan pendekatan yang wilayahnya dilewati jalur-jalur penting atau jalur-jalur strategis seperti jalan nasional. Itu pasti banyak mobilitasnya di situ. Wilayah itu yang dilewati jalur-jalur itu kan juga sulit kan untuk kapasitasnya masyarakatnya untuk melakukan PSBB itu. Contohnya di Jakarta masih ada aja yang sudah dicanangkan PSBB, masih ada aja yang membandel. Di daerah-daerah situ merupakan daerah yang nilainya kapasitasnya rendah, ya. Kita pakai pendekatan seperti itu. Selanjutnya diffusi membership, terus jadilah zona kapasitas. Nah, ini mekanisme pembuatan udah di dalamnya sini. Kita formulasikan menjadi potensi risiko COVID-19 ini dengan rumus seperti ini. Rumus ancaman kali kerentanan bagi kapasitas. Nah, ini ancaman kali kerentanan dibagi kapasitas. Nanti jadinya ini contoh peta ancaman yang sudah saya buat. Ini contoh peta kerentanan, ini contoh peta kapasitas. Ini contoh peta analisis risiko bencana. Ya, sudah selesai, terima kasih. Langsung kita lanjut ke praktek. Kita ini membahasnya detail, jadi durasinya cukup lama supaya semua paham. Data ini menggunakan aplikasi ArcGIS. Data yang digunakan seperti yang saya utarakan tadi, ada fasilitas umum dalam bentuk poin, pasien COVID Corona di Semarang dalam bentuk poin. Ini pendukung saja ini. Terus jalan dalam bentuk land, karena nanti kita akan land density. Terus administrasi nanti kita akan isikan filenya kapasitas dan jumlah penduduk. Dan data ini jangan lupa data jumlah penduduk. Dan PL-nya ini untuk pengganti, mana dari PPT, untuk pengganti ini perhitungan build up index.
atau NDVI min NDBI, kelas permukiman. Nah, jadi untuk menggantikan ini permukiman, untuk mendeteksi permukiman kan ini. Nah, biar lebih cepat, karena untuk membahas satu peta ini saja build-up index ini butuh waktu yang lama ya, harus koreksi citra dan sebagainya. Jadi kita langsung saja menggunakan SHP penggunaan lahan, tapi kita sortir, kita pilih yang hanya permukimannya saja. Setelah itu kita ekspor, kita overlay kan, union kan dengan kepadatan jumlah penduduk, ini kepadatan penduduknya. Jadi zona kepadatan penduduk dan permukiman ya. Selanjutnya kita lanjut lagi biar nggak teori terus, langsung ke peta pertama, ancaman. Nah, data harian lokasi COVID, ya berarti pasien COVID-19. Nah ini ya, petanya ini ya. Sebelumnya untuk mengatur, kita ke group processing dulu, mengatur proyeksi, extend, dan maskingnya. Nah, koordinatnya kita samakan, nanti hasil outputnya koordinat kita samakan dengan administrasi Semarang. Oke. Selanjutnya processing extendnya kita samakan dengan admin Semarang juga. Oke. Jangan lupa raster analis. Nah, ini maskingnya kita samakan dengan admin Semarang juga. Nah, kita oke ya. Jadi nanti processingnya biasanya kan kalau jadi raster bentuknya kotak gini ya, bentuknya kotak. Nah, nanti kalau setelah kita atur nanti bentuknya bisa menyerupai administrasi. Nah, bentuknya langsung otomatis menyerupai masking wilayah administrasi ini. Langsung kita coba. Pertama, tadi kan menggunakan interpolasi spline. Kita ya ini kan center point interpolasi spline. Kita akan menggunakan kernel density. Tapi kita akan nyobanya satu-satu. Kita akan coba semua, maksudnya. Kita mencoba spline dulu, yang salah dulu. Bukan yang salah. Menurut saya belum cocok. Di spatial analysis tool, di Artupok spatial analysis tool, langsung interpolation terus spline. Nah, di sini adalah pasien COVID-19 value. Iya, belum saya jelaskan ya. Ini adalah fill sudah saya isi fillnya tadi seperti saya jelaskan tadi. Mana tadi ya? Nah, ini status PDP sembuh. Nah, berarti kan pasien dalam pengawasan. Jadi ini kan tidak positif. Ini hanya praduga, diduga. Jadi kasih rentan nilai, boleh sih tergantung nilainya. Kamu hapus 1 sampai 5 boleh. Ini saya interval 10 sampai 2. Boleh sampai 155. Sembuh, meninggal, PDP dirawat. Kalau COVID dirawat pasti nilainya tinggi, itu sudah positif. Nah, itu sudah positif, jadi nilainya tinggi. Jadi kernel nanti yang fillnya namanya kernel tadi kan. Kita coba interpolasi ya, ini pasien COVID-19, ini kernel, ini penyimpanannya kita taruh di, saya sudah siapkan tadi, namanya pelatihan. Nah, ini kita taruh di sini, split. Ya, ini default aja, semuanya default. Oke. Kita lihat. Ya, sesuai itu kan maskingnya. Tapi tahukah Anda jika nilai tertingginya
bukan di daerah yang banyak COVID-19-nya, bukan di daerah yang banyak COVID. Ini kan nilai tertinggi high. Nah, ini nilai tertingginya ada di sini, ada di sini, ada sini. Di sini kan area tambak, nggak ada permukimannya. Di sini juga hutan, loh. Kenapa banyak? Nah, padahal banyak di sini, harusnya di sini. Jadi saya kurang setuju jika menggunakan split interpolasi spline, salah tulis tadi. Saya menggunakan kernel density. Nah, ini memang sudah biasa untuk interpolasi density, perhitungan analisis density di dunia kesehatan. Input point pasien COVID-19, filenya kernel. Nah, ini penyimpanannya kali di sini. Ini namanya ancaman. Kasih nama ancaman ya. Ini default ya, default semua. Oke. Kita tunggu. Ya, ini ancaman seperti ini. Nah, ancaman tertinggi ada di sini ya. Ini kan pasti benar. Ini bobotnya paling tinggi di sini, banyak yang positif di sini, juga banyak yang suspek-suspek yang lain, banyak PDP yang lain di sini. Jadi yang paling banyak di sini. Karena kalau ini saya pakai ya. Selanjutnya kita melakukan fuzzy membership seperti ini. Fuzzy membership. Kita melakukan fuzzy membership. Kita melakukan secara manual saja, tapi boleh deh kita menggunakan fuzzy membership di overlay, masih di di spatial analysis overlay. Ini ada fuzzy membership. Nah, kita coba ya, ancaman. Nah, ini tes gitu aja, karena kita lihat hasilnya. Kalau kita fuzzy membership, nilainya tidak berubah, maksudnya nilai hanya merubah pikselnya, mengubah pikselnya. Nah, kalau ini kan coba warnanya kita samakan ya. Mana tadi warna yang sama? Ini kayaknya. Oh, bukan. Lebih gelap. Bukan yang ini. Nanti ketahuan mana yang benar. Oh. Nah, ini gak apa-apa, ini yang saya ganti. Ganti ini. Iyo, berbeda kan? Nah, nilainya berbeda. Karena harusnya ini nilainya 0, ini masih 0,007 ya. Fuzzy membership kita hitung manual saja. Bagaimana cara menghitung manualnya? Di map algebra. Ini semua di raster map, di semuanya di spatial analysis, di map algebra. Raster kalkulator. Kita hitung rumusnya gini, dalam kurung kita panggil ancaman dikurangi nilai terendahnya berapa, ini 0 dalam kurung tutup dibagi kurung buka, nilai tertingginya berapa, kita lihat di shortnya dulu. Nilai tertingginya nah, ini kita kopikan min nilai terendah kurung tutup, kita simpan ancaman, kasih imbuhan F, artinya fuzzy. Bisa membedakan ya. Saya sarankan namanya tidak terlalu panjang supaya processingnya berhasil.
Biasanya kalau terlalu panjang ada tanda X ya, kita oke. Iya, seperti ini. Ini kita gabung aja. Pak ini, guys. Ini kita grup, namanya ancaman. Ya. Selanjutnya ini perhitungan build up index. Nah, kita gantikan dengan PL tadi, dan ini adalah jumlah penduduknya. Kita hitung jumlah penduduknya dulu ya. Data ini kita masukkan ke ini administrasi saja. Kita masukkan ke administrasi saja. Nah, kita panggil di sini biar nanti otomatis. Nah, kita join, caranya gimana? Join, cara menjoinkan administrasi, klik kanan, join relate, join. Nah, ini pilih harus ada file yang sama, maksudnya sama itu ID yang sama dengan ada yang di dalam file ini. Kalau di sini yang sama kan desa, nama filenya kan desa. Masih ini benar, sheet 1 ini benar, pakainya yang kelurahan. Kita bedakan ya, ini namanya kelurahan. Nah, kita validate join dulu. Berapa yang valid? Yo, ternyata valid semua. 177 dari 177, berarti ada 177 desa ini ya. Kita oke. Sudah masuk. Jangan lupa setelah join langsung diekspor. Nah, karena kalau tidak diekspor itu hanya nempel saja, nggak menyimpan. Nah, ini saya taruh di pelatihan di GDB aja, hasil processing. Ini kepadatan penduduk. Yes, oke. Kita cek kepadatan penduduknya, masuk ini kan. Setelah itu kita, ini jumlah penduduknya, kita hitung kepadatannya dulu. Kita add field, buat field baru, kepadatan. Ini pakainya float biar ada koma-komanya. Oke, selanjutnya kita kalkulat geometri. Ini saya belum atur, berarti proyeksinya pakainya karena Semarang di Yunam BGS UTM Yunam 49 Selatan short ini up. Oke, ya. Klik kanan, kalkulasi geometri ya, pakai ini, pakainya yang kilometer persegi. Oke. Nah, kepadatannya ini, bukan kepadatan ini, aku salah mengasih luas. Ulang lagi, ini luas saya salah memberi judul. Luas ini meter kilometer persegi ya. Kalkulasi geometri ini kilometer. Oke. Nah, udah luas, kita add fill lagi, kasih nama kepadatan. Ini double aja. Ada kepadatan, rumusnya kalkulasi geometri. Ini klik kanan, kepadatan ini klik kanan, fill calculate. Iya saja karena saya tidak start editing tadi. Kalau takut salah, di start editing aja.
Selanjutnya, menghitung kepadatan. Menghitung kepadatan itu sendiri adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Jumlah penduduk di sini jumlah PDD ini dibagi luas wilayah ini. Oke. Nah, artinya untuk membaca ini setiap 1 kilometer ada 6.995 penduduk. Ini koma, masa penduduk ada komanya. Nah, dibulatkan saja jadi 7.000 penduduk. Nah, seperti itu. Kepadatannya ini, yang jadi kita kelaskan dan kepadatannya kita out. Ini pakai yang ini. Selanjutnya kita penggunaan lahan ini, peta penggunaan lahan kita pilih yang permukimannya saja. Di sini ada fill remark, ada tegalan, vegetasi lain, danau, situ dan sebagainya. Kita pilih yang permukiman. Select the attribute remark sama dengan get unique value. Gedung termasuk ya, gedung. Or remark sama dengan mana? Permukiman dan tempat kegiatan. Ini permukiman. Ada permukiman lagi, semua tegalan, vegetasi, sawah, perkebunan. Enggak ada, udah dua doang. Oke. Nah, jadi ini permukiman ada di sini. Ini permukiman. Kita ekspor. Permukiman. Oke. Yes, tampilkan. Ya. Selanjutnya, permukiman dan kepadatan ini kita unionkan. Jadi ini kepadatannya berapa? Jadi kita union dulu permukiman dan kepadatan. Kepadatan permukiman. Nah, singkat-singkat aja. Jika terlalu panjang nggak bisa soalnya. Oke. Kita tunggu. Semoga berhasil. Nah, ini kan bergabung jadi satu. Nah, ini permukiman dan non permukiman. Nah, yang non permukiman masih ada nilainya pastikan. Kita remark. Nah, ini yang permukiman. Permukimannya di mana? Sampai mana permukimannya? Nah, ini permukiman ini. Kita akan menghilangkan yang non permukiman. Menghilangkan apa? Menghilangkan kepadatan penduduk non permukiman ini. Caranya di switch selection. Jadi nanti akan pindah. Nah, ini yang non permukiman. Ya. Selanjutnya kita hapus deh yang kepadatan. Klik kanan, fill calculate 0. Jangan lupa pakai tanda petik ya, karena ini kalau di style editing langsung bisa, nggak usah pakai petik. Ini kalau tidak di style editing pakai tanda petik. Nah, 0 kan, semua jadi 0 kan. 0. Jadi tidak ada nilainya yang non permukiman. Selanjutnya kita ubah data vektor ini menjadi raster. Mengubahnya gimana? Di conversion tool to raster. Nah, bisa menggunakan view to raster, bisa menggunakan polygon to raster. Nah, kita pakai polygon aja ya, ini bentuknya polygon. Kepadatan pemukiman. Ini menggunakan kepadatan.
ya. Oke. Alhamdulillah berhasil. Teman-teman, saya sudah menemukan kesalahan tadi saat kita merubah ke raster dan rasternya kita calculate kenapa gagal. Dan gagalnya itu kalau satu tahap selanjutnya bisa nggak apa, itu mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya. Malah saya proses line density, point density lainnya kok nggak bisa, kenapa? Oh ternyata perkaranya ada di sini. Ini kepadatannya, ini angkanya nominalnya terlalu banyak. Nah, kemarin saya pakai data yang 2018 itu hanya 3 digit, terus belakangnya komanya hanya 2. Nah, jadi kita akan itu aja, sederhanakan, kita majukan 2 digit, nah berarti dibagi 100 ya, jadi nanti 257,91 ya untuk kepadatannya. Caranya gimana? Di sini klik kanan, fill calculate. Sebentar, kita hitung dulu. Kita ambil 2 digit angka, kita lihat angka tertinggi dulu. Oh ini ya angka tertinggi. Kita lihat angka 2 digit di belakang koma. Berarti dari sini berarti 2 ke 4 5, komanya dihitung ya, 6 7, 1 digit aja deh, 7 ya, 7 digit. Kita ambil 7 digit, yaitu caranya string. Jangan lupa string, karena kita ambil yang paling kiri, left sama dengan left, terus kepadatan 7,7. Oke, seperti ini kan sudah. Setelah jadi ini, kita bagi dengan 100, fill calculate, kepadatan bagi 100. Ini 1 digit belakang angka saja, berarti kita ambil 5 ya, 2 ke 4 5, kita ambil 5. Calculate geometri, fill calculate sama kayak tadi, kepadatan 0,5 ya. Ini ya. Selanjutnya ini data ini kita unionkan dengan penggunaan lahan. Geoprocessing, union, kekuatan penduduk, salah, kekuatan penduduk, PL, kepadatan permukiman, udah ada, tambahin 1 ya. Yang non permukiman kita seleksi, yang non permukiman dihapus. Gini, select below select the attribute, remark,
gedung or remark sama dengan ya. Ini jalan kita switch selection. Nah, berarti ini yang non permukiman yang ini. Nah, ini non permukiman semua ini. Nah, non permukiman kan. Ini kita hapus yang kepadatannya. Ini kepadatannya yang kita hapus. Kita ganti 0. Oke. Lalu sudah, kita cek lagi kepadatan. Ya, ini kepadatannya. Kita ubah ke raster ini, conversion tool, polygon to raster. Jika kalian sulit menemukannya di tool yang mana, ini kan banyak tool soalnya, langsung di search aja bisa. Ini menggunakan kepadatan. Kepadatan penduduk. Kepadatan. Ini aja. Ini biarkan. Ya. Ini kita buat fuzzy membership. Kita hitung. Ini nilai tertingginya ini ya. Main nilai terendahnya 0 dibagi, tutup kurung dulu, dibagi kurung buka, nilai tertinggi 257,9 dikurangi 0 nilai terendah ya. Dan kita kasih nama kepadatan penduduk fuzzy dan F. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini berhasil kan? Waktu tadi kan gagal ya, masalahnya ada di situ. Jadi setelah gagal malah proyeknya itu rusak. Ini tidak bisa, artbooknya tidak bisa buat processing. Makanya saya buka project baru ini. Ya, ini kepadatan permukiman. Kita grup. Ini kerentanan. Kerentanannya ada banyak. Ini yang permukiman, kerentanan yang permukiman. Grup lagi permukiman. Ya. Nah, kerentanan permukiman udah dapat yang ini. Nah. Selanjutnya ini biar nggak terlalu berat, kita kurangi kepadatan penduduk tadi udah, keluar aja, ini keluarin aja,
Ini yang belum diproses ini terlalu ada 2. Ini PL udah nggak pakai lagi ya. Selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu kondisi akses jalan. Kondisi akses jalan, kita buka PowerPoint-nya. Nah, ini infrastruktur, ini data mozaik citra satelit spot, itu untuk informasi akses jalan, itu untuk mengupdate-nya. Kalau Anda memiliki SHP tapi SHP lama, ngupdate-nya, nah ini termasuk citra satelit resolusi sangat tinggi ya. Jadi diupdate-nya pakai ini PlayDesk, ini yang bagus nih. Nah, itu setelah diupdate kita land density uji membership. Oke, kita land density dulu. Jalan, nah ini jalannya. Land density ada di spatial analysis tool. Land density jalan, ini adalah bobot. Pembobotannya sudah saya jelaskan tadi berdasarkan kelas jalannya. Ini kasih nama kepadatan jalan. Nah, ini default. Kita tunggu prosesnya, semoga berhasil ya. Ini jadi ini akses jalan yang berpotensi yang ramai. Kita stretch ya. Selanjutnya kita fuzzy membership manual. Kita lihat yang tertinggi dulu, nilai tertingginya berapa. Nah, ini kita kopikan, kita fuzzy membership, raster calculate, kepadatan jalan, min 0 dulu, dibagi nilai tertinggi kurangi nilai terendah ya. Kelamaan hafal ini. Kita simpan. Tadi mana ya, kepadatan jalan fuzzy gitu, F gitulah. Oke ya, ini berarti yang kepakai 2 ini jalan juga kasihlah. Kita grup, kita masukkan ke kerentanan, grupnya ganti kerentanan jalan ya. Tadi kan permukiman tadi. Nah, ini yang permukiman, yang jalan. Ada lagi kerentanan terhadap, selanjutnya kerentanan data lokasi strategis mobilitas penduduk. Setelah diupdate, kita point density fuzzy membership. Nah, kita lihat dulu apa ini. Nah, penggunaan lahannya apa sih? Nah, ada terminal, ada taman, stasiun, perkantoran, perdagangan, masjid, industri, gereja, dan ini merupakan lokasi strategis. Pembobotannya berdasarkan pendekatan saya ya. Jadi kalau pasar, stasiun, terminal itu saya kasih nilai tinggi. Nanti bisa dikira-kira berdasarkan kondisi di lapangan itu lebih ramai mana kira-kira gitu. Karena ini belum paten juga, pembobotannya belum ada yang pasti, belum muncul peraturannya. Langsung saja kita ke land density. Point density, karena ini bentuknya point. Fasilitas umum, ini bobot. Nah, kasih nama kepadatan fasum gitu ya. Nah, oke.
ini kita nilai ganti derajat saja. Ini nilai tertingginya berapa, kita fusi membership. Oke, kita fusi membership, raster kalkulat, kepadatan fasum minus 0 bagi nilai tertinggi kurangi nilai terendah. Kepadatan fasum saya tambah F, artinya fusi, masih bisa ya. Ini selanjutnya ini saya buat grup. Kepada ini fasum gitu aja, kepadatan fasum artinya ya. Nih kita jadikan peta kapasitas dulu. Bagaimana kita mainnya di raster kalkulator tadi. Karena ini sama dengan overlay, karena overlaynya pembobotannya sama, ya udah tambah-tambah saja, kan sama saja kan. Jadi itu kerentanan fasum F, yang ini yang ada F nya, ditambah kerentanan jalan F, tambah kerentanan permukiman yang ada F nya ini. Kita tulis kerentanan. Kita oke kan, kita lihat hasilnya. Ini merupakan peta kerentanan. Nanti saja kita fusi membersihkan lagi, karena nanti ini akan kita raster kalkulat dengan ini, dengan rumus yang tadi, dengan rumus ini, formula ini. Nilainya harus sama semua ya. Di ini kita kerentanannya kita, karena ini belum 0, kita kasihkan ke 0 dulu. Ini berapa tadi tertingginya? Nilai tertinggi. Oke. Kerentanan kurangi 0 bagi nilai tertinggi kurangi 0. Kerentanan F gitu aja. Oke, tunggu prosesnya. Ini prosesnya 0 sampai 1 sama kan, tidak ada perubahan. Selanjutnya nilai yang sulit, ini data yang sulit diperoleh. Ini kapasitas, kita memperoleh data kapasitas, aku juga belum tidak memiliki, tapi saya ngasih pendekatan saja, yaitu dengan mana administrasi saya. Ini peta administrasi, saya sudah mengisi kapasiti ini dengan desa-desa. 1 itu kapasitasnya bagus, paling bagus, dan 0,25 itu paling jelek, paling kurang kapasitasnya, warganya bandel. Ini menurut saya dengan pendekatan jumlah penduduk yang tinggi
jumlah penduduknya tinggi, otomatis kan sulit untuk diatur. Selanjutnya desa yang dilintasi jalan-jalan protokol atau jalan-jalan nasional. Desa mana saja, itu juga sulit untuk diterapkan PSBB. Pasti banyak yang bandel. Mungkin bukan warga situ, tapi kan aksesnya kan di situ, dia lewat situ bisa tertularnya jadi di situ. Jadi wilayah tersebut uh, apa namanya kapasitasnya rendah. Ya tadi sudah saya isikan dengan pendekatan seperti itu ya. Sebenarnya ada kapasitasnya tidak cuma itu, kapasitas jumlah tenaga kesehatan setiap wilayah. Jadi setiap 1000 penduduk ada berapa rasionya, itu ada berapa tenaga kesehatan, seperti itu bisa. Nah, nanti daerah mana yang rasionya paling tinggi, yaitu malah kapasitasnya yang bagus. Nah, kita langsung ini kita kok ke select nih, unselect. Nah, ini kan udah ada filenya, kita ubah ke raster langsung. Kenapa saya nilai maksimalnya kasih 1 tadi, supaya tidak fuzzy membership lagi, menghemat waktu ya. Sekarang polygon itu raster admin Semarang, objek ID-nya ini capacity, ini kapasitas ya. Ini biarkan default ya, seperti ini. Kita cek dulu kok nilainya. Oh iya ya, kita lanjut. Peta-peta tadi yang sudah jadi tadi, 3 peta tadi, kita jadikan satu menjadi peta risiko, risiko bencana. Nah, ini sudah jadi, mana jadi, ini juga jadi. Ini kita buat peta risiko dengan rumus ini. Caranya gimana? Raster calculate lagi. Ancaman kali kapasitas mana? Kerentanan dulu, kali kerentanan ini kurung buka bagi kapasitasnya mana? Kapasitas ya, risiko ini langsung oke. Ya, seperti ini. Nah, ini daerah yang paling rawan, daerah Semarang bawah ini yang kita mau mereklas, bisa kita reklas data risiko ini menjadi berapa kelas. Seumpama menjadi 4 kelas ya, 3 kelas atau 5 kelas biar lebih bervariasi. Sangat beresiko sangat tinggi, sedang, tidak berisiko, sangat tidak berisiko, seperti itu. Caranya di reclassify, ini rasternya, ini resikonya masukin,
resiko, klasifikasi, ini natural aja. Nah, oke. Kalau reklasnya ada ketentuannya, coba saya nggak tahu, jadi ini natural aja. Risiko, nah, reklas gitu. Nah, menjadi 5 kelas. Nah, yang sangat beresiko yaitu yang warna hijau ini. Kita ubah. Ya, ini yang warna merah ini yang sangat beresiko Kota Semarang. Kita lihat administrasi. Ini di daerah mana? Nah, berada di daerah Semarang bawah, daerah sini. Terus ini juga cukup rawan nih. Nah, intinya ada di Semarang bawah semua, daerah bawah semua. Karena topografi di Semarang itu bagian selatan itu berbukit. Jadi saya kalau menyebutnya Semarang bawah, ya, dekat pantai. Daerah sini emang di sini sangat padat permukimannya. Jadi di sini, nah, jika kita punya data periodik, seumpama tanggal sekian sampai tanggal sekian, mungkin rentang 1 minggu ya, datanya rentang 1 minggu, lokasinya di mana saja. Nanti selanjutnya minggu selanjutnya lokasi di mana saja, kita buat seperti ini. Nah, kita buat pemodelan, nanti bisa ketahuan titik-titik hotspot. Ya, ini hotspotnya di sini. Nah, nanti hari selanjutnya apakah masih di sini hotspot atau sudah calling down, hotspotnya pindah daerah mana. Nah, ini kan bisa membuat pedoman buat pemerintah atau buat arahan pemerintah supaya PSBB atau kebijakan kapasitas supaya tidak tertular lebih difokuskan ke daerah-daerah sini. Nah, untuk yang lain peta-peta kerentanan, kalau mau di layout, mau di simbologi, silahkan, atau mau di reklas, ya kan. Nah, yang caranya tadi sama seperti kayak tadi. Nah, ini kerentanan, ancaman, saya kasih warna ini saja. Nah, ini emang benar ancamannya paling banyak di situ. Iya kan, ya seperti ini daerah-daerah yang rentan. Nah, ini sangat beresiko yang daerah Semarang bawah sini. Nah, ini data dari awal sampai tanggal berapa tadi, bulan 4 tanggal 24 April 2020 ya. Yang di sini nilainya di sini. Nah, cukup sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar di bawah.